Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardita dengan NIM A1I12104. Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang teknologi informasi. Poin pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan bentuk pemanfaatannya. Poin kedua, 3 komponen utama dalam komputer. Poin ketiga, pemanfaatan internet dalam ilmu pendidikan. Poin keempat atau poin terakhir, Learning Management System atau LMS. Langsung saja, kita akan membahas poin pertama yaitu perkembangan teknologi informasi mengalami revolusi industri yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu revolusi industri 1.0. Revolusi ini ditandai dengan digantikannya tenaga manusia maupun hewan oleh mesin industri atau mesin uap seperti dalam industri tekstil, di mana proses produksi tekstil yang dulunya menggunakan tenaga manusia sekarang diganti oleh mesin vital. Alat transportasi yang dulunya menggunakan tenaga angin maupun tenaga hewan sekarang digantikan oleh mesin uap seperti kapal laut dan sebagainya. Revolusi industri 2.0. Revolusi ini ditandai dengan perkembangan komputer, di mana komputer pertama kali memiliki disk operating system atau DOS versi 5.0 sebelum kemudian merambah ke Windows dan Linux. Revolusi industri 3.0. Revolusi industri ini ditandai dengan perkembangan internet, di mana internet adalah interkoneksi antara komputer dengan komputer yang lain di seluruh dunia atau di dalam dunia maya. Revolusi industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan perkembangan big data dan internet of time atau TIM seperti media sosial, sedangkan big data adalah data yang tersimpan dalam dunia maya. Si industri 5.0. Revolusi ini ditandai dengan perkembangan energi, baik energi terbarukan. Contoh kompor listrik di mana tanpa minum nasi pun sudah matang, AC yang menyesuaikan dalam ruangan dan lain sebagainya. Komponen utama dalam ini software, hardware. Yang pertama software. Software adalah data yang diprogram, disimpan dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki bentuk fisik. Anda bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Yang kedua, hardware adalah semua jenis komponen komputer atau laptop yang dimana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Berikut merupakan hardware yang dibedakan menurut fungsi atau kegunaan beserta contohnya. Yang pertama, input device atau perangkat input atau masukan. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Ini ada beberapa contoh hardware tersebut yaitu mouse dan scanner. Yang kedua, proses device atau perangkat proses. Jenis perangkat keras yang berguna mengelola data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contoh proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. Ya, output device atau perangkat output atau keluaran. Hardware jenis ini berguna dalam tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses, misalnya seperti monitor, proyektor, hingga printer. Strap device atau yang lebih dikenal sebagai perangkat untuk menyimpan. Variable atau perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam komputer menjalankan printer user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna
dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah model. Poin ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam ilmu pendidikan. Salah satu pemanfaatan internet dalam ilmu pendidikan yaitu penggunaan aplikasi seperti aplikasi Mendeley. Aplikasi ini memudahkan penulis dalam mengutip artikel, jurnal ataupun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memudahkan penulis dalam membuat atau mengisi daftar pustaka secara sistem dan terstruktur. Poin keempat atau poin terakhir yaitu Learning Management System atau LMS. Salah satu perangkat learning yang sangat penting peranannya adalah Learning Management System atau LMS. LMS merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dan rekurs multimedia secara online, baik mengelola proses pembelajaran antara pengajar dan peserta didik. Adapun salah satu platform LMS yaitu Moodle. Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, yang berarti tempat pelajar dinamis dengan menggunakan model berorientasi objek, yang merupakan salah satu platform LMS yang sifatnya open source atau terbuka, gratis, dan dapat dikembangkan baik di localhost maupun di web hosting. Adapun untuk mengembangkan model di localhost di web hosting yaitu kita harus melakukan install model. Proses install model di localhost: pertama, kita harus mendownload Exam dan Moodle. Yang kedua, install aplikasi Exam yang didownload dengan ekstrak file model dan digunakan layout. Yang ketiga, selanjutnya install model dan mengakses localhost atau model. Yang keempat, setelah proses instalasi selesai, maka akan muncul prompt pengisian data untuk model. Setelah mengisi prompt tersebut, maka Anda akan masukkan dalam model dan akan login menggunakan username dengan paspor yang Anda buat. Jika berhasil untuk login, maka proses penginstalan untuk model menggunakan aplikasi Excel telah berhasil. Adapun proses install model web hosting yaitu yang pertama, kita harus memilih domain yang akan digunakan, apakah menggunakan domain gratis atau berbayar. Kedua, kemudian masuk menggunakan email. Yang ketiga, setelah itu lakukan install model, kemudian tunggu hingga proses install selesai. Yang keempat, setelah itu akan muncul nama domain yang menandakan bahwa proses penginstalan telah selesai untuk membuka. Yang kelima, setelah itu dilanjutkan registrasi akun model, isi semua data lalu klik register to write model. Kemudian untuk mengembangkan atau mengelola model siap digunakan dan tahap install model pun selesai. Memiliki prosedur yang sama dalam proses di mana kita bisa mengubah tema, menambahkan kursus, dan menambahkan beberapa aktivitas seperti membuat prompt diskusi, menambahkan materi baik dalam bentuk file, menambah buku referensi, membuat kuis, dan lainnya. Selain itu, mengembangkan model di localhost tidak bisa diakses oleh user lain, sedangkan mengembangkan model di website dapat diakses oleh semua user yang telah kita tambahkan, di mana dan kapanpun. Learning Management System atau LMS. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.